Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di acara live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio anggota RTVC, diantaranya radio Mas FM Solo, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Al-Hikmah Banyuwangi, juga Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan yang telah masuk, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, belum merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, masyaallah, barakallahu fikum. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah. Sampai juga ke sini lagi Ustaz ya? Sampai habis Ramadan. Sebelum Ramadan Ustaz? Kayaknya ya terakhir sebelum Ramadan. Ramadan habis sudah off kita di studio ya. Mudah-mudahan lah corona ini cepat ya. Allahumma amin. Baik Ustaz, kita minta berpandang Ustaz di pembukaan kali ini untuk kita semua. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, malam ini malam 12 Syawal 1441 Hijriah. Tak terasa hari-hari begitu cepatnya berlalu. Keramaian, kegembiraan orang-orang menyambut bulan Ramadan tahu-tahu diakhiri dengan perpisahan. Tapi kita ingat, seorang mukmin itu bukan hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan ini, kita berada di bulan Syawal, lanjutkan apa yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena sejatinya Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah sekolahan yang memang Allah peruntukkan hamba-hambanya di setiap tahun. Karena baterai itu kadangkala menjadi rusak, bahkan soak, kadangkala harus diganti. Setiap bulan Ramadan diperbaiki kembali. Maka nasihat anak, tetap jaga puasa, tetap jaga baca Qur'annya, tetap jaga sholat malamnya, tetap jaga sedekahnya. Insyaallah semoga Allah menerima amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mungkin itu. Masya Allah, jazakallah khairan nasihat singkatnya yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Ustaz, kita bacakan saja Ustaz. Soal pertama pada pembukaan ini yang sudah masuk, ada pertanyaan dari tanpa menyebutkan namanya Ustaz, di Tangerang. Ustaz, apakah setiap pemberian suami kepada anak dan istrinya kualitasnya harus lebih rendah dari apa yang ia berikan kepada ibunya? Misal, setiap memberikan buah, anak dan istrinya selalu diberikan yang kurang baik dan bahkan sampai tidak bisa dimakan. Padahal ia mampu membeli yang lebih baik, sedangkan untuk ibunya ia berikan yang sangat baik dan mahal. Nah, barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, mungkin anak ini ingin berbakti sama ibunya. Kita tahu ya tentang kedudukan seorang ibu. Ketika datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahkun nas bihusni sahabati? Qala ummu. Qultu thumma man? Qala ummu. Qultu thumma man? Thumma ummu. Baru yang nomor 4, bapaknya. Baru setelah itu fal adna, yang lebih dekat lagi. Kalau bicara pemberian, ini jamaah rahimakumullah, anak punya kewajiban menanggung orang tuanya. Sejatinya harta dia adalah milik orang tuanya. Namun seorang suami juga punya kewajiban
untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Terus bagaimana nih kalau bicara pemberian? Kita punya kewajiban kepada orang tua, kita punya kewajiban kepada istri dan anak-anak kita. Apakah ketika engkau memberikan sesuatu kepada istrimu, itu harus lebih jelek dari apa yang diberikan kepada orang tua? Enggak. Artinya ketika engkau bisa memberikan yang terbaik kepada orang tuamu, dan engkau memberikan yang terbaik kepada istri dan anak-anakmu, ahlan wa sahlan. Hanya saja nasihat anak kepada para anak, ketika memberikan sesuatu kepada istri dan anak-anaknya, nggak perlu orang tua tahu. Sebagaimana ketika engkau memberikan kepada orang tuamu, nggak perlu istri dan anak tahu. Kenapa terjadi seperti pertanyaan tadi? Muncul kecemburuan istri, muncul perasaan tidak nyaman dengan kelakuan suami, karena suami memberitahu kepada istrinya, ini yang dikasihkan ke ibunya, ini yang dikasihkan kepada anaknya. Seharusnya kau berikan yang terbaik tanpa mereka harus saling mengetahui. Maka ke depannya sampaikan kepada suami, kalau mau ngasih orang tua nggak perlu kita tahu, dan yang kau berikan kepada kita juga nggak perlu orang tua tahu. Terus kualitas, engkau berikan yang terbaik kepada ibumu dan kepada istri dan anak-anak. Karena sejatinya apabila engkau memberikan sesuatu kepada istrimu, sampai Nabi SAW mengatakan hatta luqma tarfa'uha ila fimra'atik, sampai sesuap makanan yang engkau suapkan istrimu, sampai engkau berikan kepada istri di mulut, tahtasibu indallah, engkau berharap pahala, engkau akan dapat pahala. Jadi jangan berpikir kalau kita ngasih istri nggak dapat pahala, ngasih orang tua dapat pahala. Sama-sama engkau dapat pahala. Tinggal bagaimana niat. Dan bicara pemberian, hendaklah seorang suami menjadi orang yang bijak ketika dia berbagi sesuatu, agar tidak menimbulkan konflik di dalam rumah karena dia ingin mendapatkan sakinah. Kalau sekarang tuh kayaknya udah mulai nggak enak istri sama suaminya gitu. Apalagi kalau dikatakan yang dikasihkan kepada istri nggak bisa dimakan, padahal dia bisa beli gitu loh. Kecuali memang nggak bisa, artinya dia hanya bisa beli satu bagus satu jelek. Oke, yang jelek buat istri dan anak nggak apa-apa. Nggak apa-apa saja. Iya, karena memang dia hanya bisa membeli. Mamanya anak punya uang 10.000. 10.000 nih kalau bicara beli buah, beli pisang ngomongnya. Ada pisang harganya 7.000, ada pisang harganya 3.000. Mau gimana sekarang? Masa ibu mau dikasih yang 3.000? Nggak mungkin lah, kasih ibu yang terbaik. Tapi kalau mampu kau memberikan yang terbaik, berikan yang terbaik buat keduanya. Yang penting niatnya. Niatnya saja. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, sudah ada telepon yang menunggu saat kita coba sapa. Masyaallah. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sepertinya Ibu Resmini ini, betul? Iya, ya, silakan Ibu betul Resmini. sekali. Silakan Ibu. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallah ta'ala. Apabila ada kesalahan kami yang kurang berkenan, saya selalu triwis kalau tanya, kami mohon maaf. Ya, silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Barakallahu fiik. Pertanyaannya tentang sholat sunat rawatib. Ini sebenarnya masalah keluarga, tapi ini juga ya untuk apa ya, untuk meningkatkan amal ibadah keluarga. Salat sunat rawatib itu 12 rakaat, terus selain salat sunat rawatib itu membaca qul huwallah 10 kali, terus menjaga apa ya, tidak berdebat. Itu Ustaz Hafiz dulu pernah menyampaikan begitu. Yang saya tanyakan, membaca qul huwallah 10 kali itu di waktu kapan saja, terus apabila malam di waktu salat apa, terus kalau siang apa bisa apa enggak, cuma gitu yang saya tanyakan, karena saya selalu ragu-ragu. Dan ya memang sebetulnya mohon apa ya, membaca qul huwallah itu ya membaca Al-Quran, tapi untuk menyesuaikan dengan sholat sunatnya itu saya kok agak ragu gitu loh. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resmini di Pacitan. Ya, silakan Ustaz.
Ini menarik sekali ya Ibu Rosmi. Ini mungkin berbicara tentang masalah rumah tangga, bagaimana kita punya rumah di surga. Masya Allah. Masya Allah. Karena banyak orang sibuk untuk memiliki rumah di dunia. Penawaran-penawaran ya, promo-promo yang kita lihat di jalan ya, bayar sekian dapat cashback seperti ini, macam-macam lah. Kenapa bisa kita bangun rumah di surga gitu? Ya ini, apa, karena kalau kita bicara rumah di dunia, antum udah punya rumah belum? Belum punya. Masih rumah orang tua. Orang tua. Nanti antum akan mewariskan rumah orang tua. Kalau orang tua mati duluan gitu. Artinya rumah di dunia ini sejatinya numpang kita. Walaupun antum punya sertifikat, walaupun antum yang bangun, walaupun duit semua dari antum, tapi antum numpang gitu. Makanya kalau bicara membangun rumah tangga, bagaimana suami istri ini berpikir untuk punya rumah masa depan, bukan cuma di dunia. Biasanya kan suami istri ngomong, bang kita kalau bisa beli tanah ya di situ ya, ini itu. Tapi tafadhol untuk urusan dunia. Tapi ada sesuatu yang seharusnya lebih dipikirkan, seperti yang ditanyakan oleh Ibu Bu Rusmini tadi. Baik, berkaitan dengan sholat 12 rakaat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ithnai aw thintai asyrata raka'atan tatawuan min ghairi fariidah fil yawmi wal laila banallahu lahu baitan fil jannah." Allah akan membangunkan rumah di surga. Niatnya lillahi ta'ala. Kemudian di antara yang akan mendapatkan rumah di surga adalah man tarakal mira wa in kana muhiqqan. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga ya. Jadi kalau kita lihat surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, rumahnya macam-macam lokasinya gitu. Ada yang di pelataran surga, itu buat siapa? Allah akan bikinkan rumah di pelataran surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kemudian memang ada sebuah hadis yang berkaitan dengan man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkan. Bagaimana membacanya? Ya pokoknya sehari semalam baca. Sehari semalam. Bisa dicicil. Itu 10 kali. 10 kali. Sebenarnya kalau kita mengamalkan sunnah Nabi alaihissalam, namanya di pagi hari, pagi dan petang kita baca 3 kali. Sebelum kita tidur kita baca 3 kali. Udah 9 nih. Tinggal 1 saja. Setelah sholat kita baca, setelah sholat subuh. Kalau kita mau gabung sama zikir pagi udah selesai lah. Anggap setelah duhur, setelah maghrib, setelah isya, udah alhamdulillah gitu loh. Jadi karena memang hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, kita dawamkan baca qul huwallahu ahad seperti yang ada dalam sunnah. Selesai sholat sekali, pagi dan petang 3 kali, sebelum tidur 3 kali. Insya Allah dengan kita mendawamkan bacaan itu, Allah membangunkan bagi kita rumah di surga. Jadi nggak harus duduk baca 10 kali, tapi bacaan-bacaan itu insya Allah udah cukup untuk mencicil. Jadi kalau bicara kita ingin punya rumah itu, sholat yang 12 rakaat itu juga termasuk cicilan ya. Mencicil, sampai kapan mencicil? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai keyakinan itu datang, ajal itu datang, selesai cicilan kita insya Allah. Semoga lunas. Urus ini punya rumah di surga bersama keluarganya, dan kita juga mudah-mudahan dikasih rumah di surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam. Jadi maksudnya pahala salat sunnah rawatib 12 rakaat itu sama dengan bangun rumah di surga gitu. Ya. Oh, nah, baik. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, masih ada yang menunggu Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Ibu Lasfi dari Kuningan, Jawa Barat. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Salahkah saya kalau melarang suami saya menikah lagi? Saya bilangnya daripada menikah lagi, lebih baik rezekinya untuk orang tuanya, untuk adiknya, untuk saya dan anak saya, daripada untuk menikah lagi. Terus saya bilang, nanti saya doakan kalau saat menikahnya nanti aja setelah saya meninggal, saya doakan mendapatkan perempuan yang lebih baik dari saya, atau mendapatkan janda yang lebih kaya dari saya.
Dosakah saya Ustadz kalau melarang suami saya menikah lagi? Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Ini suami saya juga ada. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu. Nah, emangnya mau kawin lagi suami ini, Ibu? Tadinya udah mau pengen nikah lagi, tetapi kan rezekinya kan pas-pasan, daripada dikasih atau nikah lagi lebih baik kan untuk ibunya, untuk adiknya, untuk saya, untuk anaknya. Baik. Mohon nasihatnya untuk saya sama suami saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah. Jadi kalau bicara nikah lagi nih, ya secara naluri lah. Laki-laki itu fitnah terbesarnya adalah wanita. Sehingga syariat Islam ini syariat yang sempurna, tidak menzalimin para wanita dan tidak memanjakan kaum lelaki. Mereka di dalam hukum sama. Allah tahu dengan kebutuhan para wanita, Allah tahu dengan kebutuhan laki-laki. Perempuan memiliki banyak keterbatasan. Ya, mungkin dia kalau bicara keterbatasan melayani suami, dia datang bulan, dia hamil, dia menyusui ya. Kemudian ada masa-masa dia nanti menopause. Ketika dia mungkin sudah tidak berhasrat lagi untuk melayani suaminya. Maka disinilah Allah yang menciptakan laki-laki dan wanita membuat sebuah hukum. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apa nggak tahu yang menciptakan? Yang pasti tahu Allah dengan kebutuhan kita. Kalau kita melihat dalam kehidupan ini, orang-orang yang bekerja, kita lihat jabatan mereka berbeda-beda karena tugas mereka pun mungkin berbeda-beda, tanggung jawab mereka juga beragam. Maka tatkala Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', nikahilah dari wanita yang baik-baik 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Tapi kalau kalian takut bisa berlaku adil, maka cukup satu. Artinya Allah Azza wa Jalla ketika membuat sebuah ketentuan hukum, Allah tidak sembarangan. Allah benar-benar meletakkan sebuah hukum yang penuh dengan kebijaksanaan. Kalau tidak mampu berlaku adil, cukup satu. Atau budak kalian, nggak usah nikah. Dzalika adna alla ta'ul. Itu akan lebih dekat sama kalian agar kalian tidak melakukan kezaliman, agar kalian tidak susah hidupnya karena banyak tanggungan ya. Gara-gara dia punya banyak kewajiban, akhirnya merana hidupnya. Padahal orang ketika membangun sebuah rumah tangga, keinginan dia adalah mendapatkan sakinah, kedamaian, ketentraman. Kalau ternyata nikah lagi mendatangkan badai umpamanya, karena ada orang-orang yang mau tidak maulah dia akan membuat konflik dalam rumahnya. Di rumah Nabi SAW terjadi konflik, tapi Nabi berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada manusia-manusia yang mampu, silahkan nikah lagi. Tapi kalau nggak mampu, cukup satu. Bagaimana sekarang seorang istri? Pada hakikatnya seorang laki-laki menikah tanpa harus persetujuan istri. Hak dia. Ya udah dia mau nikah. Hanya saja di negeri kita untuk mendapatkan surat nikah harus ada izin dari istri. Maka diperlukan persetujuan istri. Apakah istri boleh melarang suami? Ya kalau bicara perasaan dia ingin suaminya tidak menikah lagi, maka dia bukan melarang, dia memohon kepada suaminya. Kenapa? Gimana dia melarang padahal suaminya punya gitu. Jadi yang terjadi itu adalah permohonan dari istri. Janganlah bang, cukup satu lah, cukup anak. Ya silahkan memohon sama suami, boleh aja dia. Tapi kalau dia bicara melarang, artinya dia bukan di posisi atasan sehingga berhak melarang. Yang ada itu permohonan sama suami. Silahkan kalau ibu tadi mengatakan dia ingin suaminya tidak menikah lagi, boleh dia sampaikan, udah bang cukup satu aja anak gitu ya.
umpamanya anak doakanlah bang, mudah-mudahan Di surga dapat masuk bidadari. surga dan bidadari. Umpamanya dia suami ngomong, iya aku ingin bidadari di dunia dan di surga, seperti itu gitu ya. Intinya kalau seorang istri memohon kepada suaminya untuk tidak nikah lagi, silahkan, Boleh, Ustaz. boleh aja. Tapi kalau dia mendapati suaminya nikah lagi, maka di sini dia harus siap menerima ketentuan ilahi. Kalau dibicarakan musibah buat dia, buat perempuan, ya bisa jadi musibah buat dia, umpamanya karena dia harus menjaga emosinya, menjaga kecemburuannya, ujian buat dia, ya dia sabar menghadapi hal itu. Karena pada hakikatnya kehidupan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat para lelaki ya, ana ingin sampaikan, dunia ini bukan tempat bersenang-senang, bukan tempat bersantai ria. Ada hal-hal mubah yang diperbolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, tapi jangan lupa yaumun laka wa yaum alaik. Ada sehari engkau gembira, ada sehari engkau berduka. Nggak ada kegembiraan di dunia ini yang tidak berbalut dengan duka. Kenapa? Karena memang Allah menetapkan kehidupan dunia sebagai bala, sebagai ujian. Ketika engkau hendak menikah lagi, silahkan. Tapi engkau sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Apakah engkau mampu? Kalau bicara ekonomi, jangan sampai engkau berbicara menikah lagi, ibumu terlantar. Artinya kalau istri mengatakan uangmu itu, coba engkau bantu ibumu. Jangan cuma memikirkan syahwatmu. Tapi anak nggak mampu, Ustaz. Syahwat anak terlalu tinggi. Engkau bisa berpuasa sunnah. Engkau lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya 9, puasa sunnahnya kencang. Masya Allah. Sallallahu Iya. Alaihi. Abdullah bin Umar, Masya Allah, istrinya banyak dan juga punya banyak budak. Puasa sunnahnya kencang mereka. Jadi kalau bicara mengendalikan nafsu, itu bukan hanya dengan menikah lagi selesai gitu ya. Enggak, engkau tetap akan tergoda dengan wanita. Engkau punya 4 perempuan. Jangan dipikir anak kau 4 istri, insya Allah tidak tergoda dengan wanita. Enggak ada. Godaan itu tetap ada buat engkau. Maka diperintahkan menundukkan pandangan. Jadi kalau istrinya 4 udah nggak perlu menundukkan pandangan lagi. Nggak, tetap perintah itu. Jadi nafsu itu, orang itu kalau dia memiliki 1000 perempuan, 1000 perempuan dia memiliki. Kemudian ada satu perempuan baru. Datang satu perempuan baru. Maka dia berpikir, perempuan ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh 1000 perempuan. Itu ujian seperti itu. Maka diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita. Kemudian ya berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja doanya, Nabi berdoa itu mengatakan, Allahumma, ya Allah, ya kalau anda lihat ini Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Bayang. Beliau itu berdoa mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari kejahatan penglihatanku, dari kejahatan lisanku, dari kejahatan hatiku, dan dari kejahatan air maniku. Jadi godaan itu akan terus ada. Maka kalau dikatakan seorang laki-laki tadi suaminya mau nikah lagi, lihatlah kemampuan dia. Karena jangan sampai dia menikah lagi kemudian menjadi beban buat orang tuanya ya. Kalau bicara boleh aja, tapi dengan syarat engkau mampu berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada mereka. Karena ada laki-laki nikah nggak ngasih nafkah sama istrinya. Istrinya suruh kerja sendiri, suruh apa. Sedangkan dia sebagai kepala rumah tangga, dia pikir nikah itu hanya untuk menyalurkan syahwat belaka. Hadza wallahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga ibu bertanya dan keluarganya bisa dipahami. Ustaz, ada telepon yang nunggu lagi, Ustaz. Fadhal, ana mau minum dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dengan Asam Bilal di Makassar. Silakan Bapak. Ini Pak, ada sahabat saya dai muda selalu curhat sama saya. Dia taruh dengan akhwat yang sudah hijrah, sudah bercadar itu akhwat. Setelah mereka deal,
dia ceritakan masa lalunya si akhwat itu, bahwa dia masa lalunya itu ya sudah tidak utuh lagi, sudah berhubungan dengan pacar-pacarnya lalu. Ini yang menjadi masalah. Dia bertanya kepada saya, dia sudah deal, dia sudah tahu masalah lalunya daripada akhwat itu. Dia, teman saya itu mau memutuskan karena dia berpendapat bahwa wanita baik-baik akan ketemu dengan orang baik-baik, dan wanita yang tidak baik akan ketemu dengan lelaki yang tidak baik. Dalam kasus ini serba salah. Bagaimana ini jawaban saya kepada teman saya untuk mengarahkan kasusnya ini, Pak Ustaz? Ya. Ya, terasa banyak. Cukup Bapak? Iya, ya. Ya, terima kasih Bapak yang ada di Makassar. Baik, silakan Ustaz. Subhanallah ya. Ya, ini berat nih pertanyaannya. Insya Allah. Ini ada dai muda yang mau nikah, dia pikirnya dapat perempuan yang bercadar, alhamdulillah, yang mungkin masih gadis, ternyata perempuan itu punya masa lalu yang kelam. Terus gimana? Ya, kalau bicara gimana, dia punya hak untuk membatalkan. Dia mau cari akhwat lain, silahkan. Tapi kalau bicara orang baik buat orang baik, orang buruk buat orang buruk, perempuan yang pernah hidup kelam kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan taubatan nasuha, dia bisa jadi lebih baik daripada seorang gadis yang belum pernah berbuat zina umpamanya. Masih ingat dengan kisah yang diceritakan oleh para sahabat di masa Nabi SAW, ada seorang wanita yang berzina, Imra'ah Ghamidiyah, yang dia hamil dari hasil zina. Kemudian dia bertobat, dia minta sama Nabi SAW supaya dirajam, supaya dibersihkan dari dosa-dosa dia. Nabi SAW mengarahkan dia, tunggu dulu sampai lahir. Setelah lahir datang lagi perempuan ini, Nabi SAW mengatakan, tunggu dulu sampai kau susui, sampai selesai nyusui selama 2 tahun ya. Kemudian datang lagi, kemudian dia dirajam. Ketika dirajam, selesai dirajam, Nabi sholat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atusalli alaiha waqad zanat? Nih jamaah, kalau nggak salah Umar yang bertanya, gimana engkau mensolatin perempuan ini sedangkan dia sudah berzina? Ingat perkataan sudah berzina, artinya dia pernah terjebak dalam dosa besar. Dia sudah berzina. Gimana engkau mensolatin dia? Karena dalam bayangan sebagian sahabat, ini perempuan buruk ini berzina. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka, laqad tabat taubatan. Perempuan ini udah taubat. Dengan sebuah taubat, law qusimat ala sab'ina min ahlil Madinah lawasi'ahum. Yang kalau pahala taubatnya itu dibagikan kepada 70 pelaku dosa di kota Madinah, itu bisa mencukupi. 70 orang diampuni dosanya. Bayangkan ini taubatnya satu orang bisa mengampuni 70 orang pelaku dosa. Gimana coba? Makanya ada sebuah ungkapan dari para salafus saleh yang mengatakan, rubba ma'siyatin atau rubba dzambin adkhala sahibahul jannah. Ada banyak dosa yang membuat pelakunya itu masuk surga. Sebabnya apa? Apa sebabnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Ibnu Qayyim menguraikan, ada orang yang melakukan dosa kemudian dia menyesali dosa tersebut. Bahkan dosa itu menghantui hidup dia, sehingga mendorong dia untuk terus melakukan ketaatan, untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai mati posisi dia itu takut dan berharap terus mati masuk surga seperti perempuan tadi. Wa rubba ta'atin adkhalat sahibahal an-nar. Dan ada ketaatan-ketaatan yang membuat pelakunya masuk neraka. Apa pula sebabnya? Sebabnya ada orang melakukan ketaatan kemudian dia ujub dengan ketaatan dia. Merasa baik, merasa sudah dekat sama Allah, merasa sudah banyak amal solehnya. Padahal kita tahu ketika beribadah kepada Allah itu bainal khauf war raja. Kita harus selalu takut dan berharap kepada Allah. Jangan sombong dengan amalanmu.
Jangan bangga dengan amalanmu. Karena sejatinya kita bisa beramal juga bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat ana buat itu dai muda, engkau lihat. Kalau perempuan itu benar-benar sudah bertobat, maka ana rasa nggak ada halangan engkau untuk menikahi dia, walaupun dia punya masa kelam yang buruk, ya, masa lalu yang kelam, maka insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau engkau merasa tidak nyaman, tafadhol, engkau bisa cari perempuan lain. Tapi anda rasa perempuan tadi nggak harus ditinggalin gitu kalau dia memang udah bertobat. Kadang-kadang kan mereka mengatakan, Ustaz, tapi kan anak ingin gadis, ya, ingin perawan, macam-macam. Ya sudah, nanti istri yang kedua, istri yang ketiga, boleh lah seperti itu. Hada wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, ada telepon yang nunggu lagi. Kita coba sapa. Masya Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa, di mana? Saya Pak Abu Hakim. Ya, silakan Bapak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, volume TV-nya dikecilkan terlebih dahulu Bapak. Oke. Ya. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Pak Abu Hakim di Tangerang Selatan. Ini mau tanya nih Pak Ustaz. Saya kan seorang bapak ya, lansia, udah masih bekerja, tapi terus sama anak saya disuruh istirahat, nggak boleh kerja lagi, dengan catatan dia akan jamin kehidupan saya gitu. Tapi saya banyak pikiran, saya masih kuat kerja, sementara anak saya minta supaya saya suruh berhenti, nggak boleh kerja, dia akan jamin kehidupan saya gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan saya sebagai seorang bapak yang harus menafkahi istri saya atau ibunya anak-anak ini, kemudian saya sekarang nggak kerja, terus gimana ini Ustaz? Gitu. Cukup Bapak? Ya. Ya, terima kasih Pak Abdul Hakim di Tangerang. Satu lagi Pak Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya. Ya, silakan Bapak. Terus kalau misalnya saya kan juga sebagai seorang muslim pengen juga sedekah gitu ya, sebenarnya kebiasaan saya waktu masih kerja. Dengan tidak bekerja nanti kan saya tidak bisa sedekah lagi. Bagaimana kalau saya nanti dapat pemberian dari anak saya, kemudian saya buat sedekah, itu bagaimana Ustaz? Nah, terima kasih Abdul Hakim, Pak Abdul Hakim di Tangerang. Barakallahu fikum, Masya Allah ya. Iya, orang tua ini kadang-kadang kalau udah lansia tadi disebutkan, anak itu ingin berbakti sama orang tuanya, dalam artian bagaimana orang tuanya itu nggak capek-capek lagi ya. Kadang kalau udah resiko tinggi, sakit-sakitan ya. Terus gimana sekarang bapak ini? Ya, seorang muslim itu, kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan setiap mukmin itu mengandung kebaikan. Ihris ala ma yanfa', hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Itu sikap seorang mukmin. Dia bersungguh-sungguh untuk meraih segala yang bermanfaat buat dia. Dia minta tolong sama Allah dan jangan jadi lemah. Kadang-kala dia gagal dalam sebuah usaha atau apa, lanjut terus, semangat. Ketika terjadi musibah jangan mengatakan andai kata, tapi katakan qadarullah ma syaa fa'al. Terus bagaimana dengan orang tua yang anaknya meminta orang tuanya berhenti bekerja? Kalau bicara mungkin bekerja yang menghasilkan uang, silahkan kalau memang anak akan menjaminkan, tapi silahkan. Tapi kalau bapak masih bisa mengusahakan sesuatu yang bermanfaat buat dia, bermanfaat buat keluarganya, jangan ditinggalkan. Artinya umpamanya nggak kerja yang biasa dia kerjakan, tapi dia bercocok tanam di rumahnya, manfaatkan. Tetap harus produktif muslim, sampai tua pun tetap produktif. Nggak ada istilahnya pensiun muslim bekerja.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah, in istata'a an yaghrisaha falyaghrisha." Apabila terjadi kiamat ya, sangkakala ditiup. Sedangkan di tangan seseorang kalian ini masih ada tunas pohon kurma, tunas pohon. Ada di tangannya, hendak dia tanamkan. Kalau bisa nih dia tanam, walaupun akan terjadi kiamat. Artinya semangat dia bekerja itu sampai waktu terakhir. Jadi tetap produktif. Saya rasa Bapak kalau memang nantinya tidak bekerja, bukan berarti Bapak nunggu mati di rumah. Kok belum datang mereka cabut nyawa ya, sholat lagi. Nanti enggak. Jadi tetap produktif, akhirat dikejar. Sekarang kan alhamdulillah dengan tadi berhenti bekerja umpamanya, bisa fokus baca Quran. Nah, alhamdulillah. Fokus baca Quran, memperbaiki bacaannya, menuntut ilmu, zikirnya ditambah, tapi tetap produktif. Tadi Anda katakan, apa yang bisa ditanam di rumah? Mungkin ada ya bicara piara ayam, atau bicara piara lele, atau apa. Oh, sodako gimana? Dari hasil itu nggak sodako. Karena sejatinya anak itu hasil usaha orang tua. Jadi bapak itu, ibu seharusnya nggak perlu canggung dikasih sama anaknya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Anta wa maluka li abik." Engkau bersama hartamu milik orang tua. Jadi orang tua kalau dikasih sama anaknya, itu duitnya orang tua sebenarnya. Jadi anak ini memang usaha orang tua. Jadi nggak perlu terbebani. Dan anak pun ketika memberi sama orang tua, nggak harus, atau jangan sampai dia merasa, oh saya telah ngasih orang tua. Enggak, memang duitnya orang tua. Kita tuh sama harta kita milik orang tua. Sehingga gimana dia merasa aku ngasih orang tua? Lah, kalau bisa kau kasih tuh semua gaji sama orang tua. Jadi Anda rasa kalau Bapak nanti mau bersedekah, mau berbagi, dengan memberikan nafkah kepada istri, dengan yang diberikan oleh anak, nggak ada masalah. Tapi harapan anak muslim tetap produktif sampai akhir hayatnya. Dia tetap memberikan manfaat, dia tanam cabai, dia bisa berbagi cabai dengan tetangganya. Jangan sampai akhirnya ketika berhenti bekerja pikun. Ada yang seperti itu. Nggak bergerak gitu. Karena nggak bergerak, karena biasa tubuhnya beraktivitas ya. Ada yang dia pikirkan. Karena nggak ada yang dia pikirkan. Karena punya orang tua udah lansia, udah hampir 70. Kemudian anak ngomong, abang nggak usah, tapi tetap dia mau usaha, ya tafadhol. Tetap usaha, tetap anak berusaha untuk berbagi sama orang tuanya, dan jangan sampai orang tuanya akhirnya tidak produktif, nunggu mati dan pikun karena nggak ada yang dia pikirkan. Ajak orang tuanya terus berpikir, karena yang membuat orang itu bisa melanjutkan kehidupan ini, karena ada dua hal yang walaupun umurnya lansia, dua hal ini tetap muda. Kata Nabi SAW, Yashibu ibnu Adam, anaknya Adam itu jadi tua, kayak bapak jadi lansia. Wa yabqa ithnan. Apa itu? Ada dua yang tetap muda. Apa? Al-hirsu wal amal. Al-hirs. Hirs itu ya kalau bicara apa ya, keinginan ya, kepingin ini, kepingin, tetap ada, dan angan-angan gitu, tetap ada walaupun udah tua renta. Makanya kita ngelihat orang tua masih bisnis, masih ini, karena yang tua itu badannya gitu loh, yang tua itu rambutnya, tapi kalau semangatnya, keinginannya, ambisinya, dan juga angan-angannya tetap muda gitu loh. Maka rasa bapak nggak ada masalah, tapi harapannya tetap produktif, tetap bisa memberikan manfaat. Cuma mungkin kerjaan yang berat tadi tinggalin, bisa kerja di rumah, apa yang bisa dilakukan. Hadza wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, masih ada yang menunggu Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Hendi di Sumatera Selatan, Musi Banyuasin. Ya, silakan Bapak. Masya Allah. Emang airnya asin di sana, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa konsultasi dengan dokter Sapik ini. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Tapi ya Allah, alhamdulillah. Saya selalu ngikutin itu kalau acara-acara dokter Sapik ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan pertanyaannya Bapak.
Saya itu begini Pak, saya kan merantau di Sumatera Selatan, sedangkan orang tua di Jawa Barat. Masya Allah. Nah sekarang tuh ibu saya itu sendirian. Jadi gimana tips saya itu supaya jangan sampai jadi anak durhaka itu terhadap ibu saya itu. Berapa tahun Bapak di Sungai? Di Musibah Yasin. Iya, berapa tahun di Sumsel? Dari tahun 2006, tapi sudah 2 tahun nggak pulang saya itu. Allahu Akbar. Terus ibu tinggal sama Iya. siapa di sana? Ibu sendirian di Jawa tuh. Sama siapa? Artinya dimasak di rumah sendirian? Anaknya tuh ada 5, tinggal 4 sekarang, tapi Iya. jauh-jauh dari rumah tuh. Jadi ibu saya itu sendirian di rumah. Nah bagaimana Pak supaya saya itu jangan sampai jadi anak durhaka? Nggak bisa dibawa ibu ke Sumsel? Kalau dibawa saya rasa nggak mungkin, soalnya ibu saya itu kalau dibawa jauh paling lama 2 minggu Pak, kepengen pulang. Pernah dulu waktu saya di Bogor kayak gitu, nggak bisa lama gitu. Iya. Cukup Nanti Bapak. saya tuh mohon minta Nasihat. tipsnya itu Pak, supaya Siap. itu bisa menenangkan. Yang anak yang paling dekat di mana Pak? Kalau ibu saya itu daerah Sukabumi. Enggak, anak yang paling dekat anak ya. saya yang ada di Bogor Pak. Paling dekatnya. Ya. Nah, Iya. Ya namanya udah keluarga kan susah ketemu gitu. Allahu Akbar ya. Lupa sama orang tuanya susah ketemu. Jadi saya mohon Pak, mohon itu. Bapak Suhendi nggak bisa balik. Kalau saya balik mungkin ya karena ekonomi lah Pak. Habis COVID, Ustaz. Habis COVID balik, Ustaz. 2 tahun nggak balik Pak Suhendi ini. Masya Allah. Ya, cukup Bapak ya. Ya, Ya. terima kasih Pak Suhendri di Sumatera Selatan. Silakan Ustaz. Iya. Jadi memang anak-anak ini, kalau seperti tadi ceritanya, mereka harus duduk bareng. Oh, musyawarah gitu, Ustaz. Enggak, duduk bareng musyawarah. Karena kewajiban berbakti itu bukan hanya kewajiban Pak Suhendi. Anak saya tinggal 4, empat-empatnya punya kewajiban berbakti sama ibu gitu. Bagaimana sekarang berbaktinya dengan adanya jarak yang memisahkan di antara mereka. Kalau tadi bisa balik, maka balik. Tapi kalau nggak bisa balik, umpamanya, maka harus meletakkan orang yang jaga ibu. Karena Nabi SAW itu melarang orang itu tinggal sendirian sebenarnya. Jadi kalau bisa ada pendampingnya di sana. Karena ada hal-hal yang ya kalau orang sendirian kadangkala dia sakit, udah tua apalagi jatuh di kamar mandi atau dia pingsan atau apa. Karena ada kejadian di Jakarta waktu anak kuliah di Jakarta itu di kampung kita ada seorang perempuan ditemukan mati setelah 3 hari. Badannya itu udah dimakan tikus karena dia tinggal sendirian. Orang-orang nggak ada yang tahu gitu. Maka kalau memang bapak nggak bisa balik nasihat anak, ibu harus ada yang mendampingi. Siapalah yang mendampingi di sana? Mau keponakan, cucu ya ditinggal dibawa kirim ke sana. Artinya orang tuanya mungkin tetap bekerja, Pak Suhendi kerja di sana tapi kirim anaknya di sana atau keponakan di sana dibiayain, ada yang mendampingi. Selain kita juga terus berkomunikasi tiap hari, kalau bisa telepon tanya kondisi ibu ya, kirim sesuatu buat ibu. Artinya bikin ibu itu merasa anaknya itu ada. Walaupun tidak di rumah, anaknya ada loh. Pagi yang telepon anak pertama, siang yang telepon anak kedua, sore anak yang ketiga, sebelum tidur anak yang keempat. Jadi anak ini musyawarah bagaimana ibu merasa anaknya ada, Bu. Ibu bersama anak-anak, bersama ada orang yang mendampingi di sana. Karena sekali lagi jangan tinggal sendirian. Walaupun dikatakan ibu masih sehat, wallahi siapa yang tahu orang sehat. Banyak kejadian-kejadian, apalagi kita tahu di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya mati mendadak. Mautul faja'ah, dan sudah banyak kita melihat orang masih sehat, ketawa-ketawa tahu-tahu mati seperti itu. Maka mungkin itu nasihat anak buat Bapak Suhendi, bermusyawarah sama keluarga,
bagaimana menciptakan ibu yang berjauhan sama anak-anaknya, tapi dengan adanya teknologi yang sekarang begitu canggihnya, alhamdulillah bisa terus mengontrol ibu, dan ibu terus bisa melihat kondisi anak-anaknya dan cucu-cucunya, kemudian sering-sering pulang. Kalau memang tadi ibu nggak bisa dibawa, sering-sering pulang. Sering-sering pulang, ya tadi ada 4 anak, gantian udah. Mbak saya ini ngatakan 2 tahun nggak balik katanya. Kalau bicara ekonomi, subhanallah, berbakti sama orang tua itu termasuk usaha untuk memperbaiki ekonomi kita. Jadi Bapak Suendi merantau. Sejatinya berbakti sama orang tua itu sedang membuka pintu rizki. Makanya kadang-kadang ada orang jauh, dia susah hidupnya, dekat sama orang tua. Engkau susah hidupnya sama, tapi engkau dibukakan pintu rezeki dan dibukakan pintu surga. Karena kata Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan atas nasihat, atas jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, sudah ada telepon yang masuk, kita coba. Nah, silakan Ana minum lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Air Tiris Riau. Ya, silakan Ibu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini saya mau menanyakan, ini terkait dengan COVID-19 sekarang ini, Ustaz. Masih ada COVID di sana, Ibu? Masya Allah. Benar malah sekarang, Ustaz. Kelihatannya kalau di daerah kami, alhamdulillah nggak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi ini berkaitan dengan anak saya yang sedang berada di provinsi lain, tapi masih ada katanya COVID di situ. Jadi dia kalau bagaimana dengan seorang anak itu, seorang anak laki-laki, sekarang kan masih kalau dalam keadaan takut itu kan masih ada sekarang, Ustaz. Tapi dia ini anjuran pemerintah untuk sholat ke masjid sudah ada. Nah, bagaimana sikap kita sekarang ini, Ustaz? Apakah seorang laki-laki itu sudah wajib ke masjid atau bagaimana? Terima kasih atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur yang ada di Riau. Silakan. Iya nih, orang udah lama nggak ke masjid, ada yang terus ke masjid, ada yang di rapid test positif, akhirnya pasar juga rame, akhirnya di rapid test pasar pada ketemu yang positif. Jadi memang kondisinya kita nggak tahu. Kalau bicara sholat berjamaah di masjid sekarang, untuk daerah-daerah yang memang sudah ada anjuran dari pemerintah setempat berdasarkan tenaga-tenaga ahli yang memberikan rekom kepada pemerintah sehingga dibuka kembali masjid umpamanya, tapi tetap menjaga social distancing, protokol kesehatan tetap dijaga, maka silahkan sholat ke masjid. Jadi kalau memang sudah ada himbauan dari pemerintah untuk kembali ke masjid dengan catatan protokol kesehatan dijaga, umpamanya dia tadi berjarak sholatnya, kemudian masker terus dipakai, kemudian dia sering-sering cuci tangan, ya silahkan kalau memang sudah ada arahan seperti itu. Ada masalah. Jadi kita itu nggak boleh paranoid, nggak boleh takut berlebihan juga, tapi kita juga nggak boleh meremehkan. Muslim itu ya waspada. Dia lihat kalau memang kondisinya kok kayaknya yang sholat di masjid ini, kan ada arahan kalau sholat di masjid warga kampung sana, jangan sampai orang luar datang ke sana yang kita nggak tahu orang ini gitu loh. Jadi kalau memang sudah ternyata yang sholat warga kampung sana, ya kemudian juga dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka silahkan balik ke masjid udah. Jangan akhirnya kita udah keenakan di rumah jadi malas ke masjid. Tapi kalau kondisinya masih menakutkan, mengkhawatirkan umpamanya, pemerintah juga masih bimbang. Karena kayak di Jember ini, anak tadi baca berita, insya Allah pesantren akan dibuka kembali. Kapan? Wallahu a'lam. Artinya
akan dibuka setelah protokol kesehatan diikuti. Artinya semua anak yang balik ke pesantren itu harus melalui rapid test. Kalau enggak bisa balik. Harus melalui rapid test, dan pemerintah Jember akan menyediakan insya Allah 50.000 rapid test gratis secara berkelompok. Jadi pesantren, mungkin sekolah kita juga nanti kalau kita ya nggak tahu kapan ya, karena masih meningkat terus jumlah yang positif, tapi itu dilakukan. Kalau itu sudah dilakukan ya silahkan gitu loh. Tapi kalau ternyata Ustadz kok kayaknya anak khawatir Ustadz ya, kondisinya kayak gini, ya sudah nggak apa-apa, nggak ke masjid dulu. Tapi jangan sampai takutnya berlebihan, sehingga padahal udah nggak ada tetap takut, padahal sudah jaga diri. Kok ke masjid takut, ke pasar rame-rame gitu kan. Malas gitu ya. Gimana berarti udah malas gitu kan. Ada orang ke pasar rame, anak lihat kadang kala pasar tuh berdesak-desakan gitu. Kenapa masjid kemudian mengatakan enggak, anak nggak ke masjid takut, kalau pasar nggak takut antum? Maka itu bermasalah. Seperti itu. Maka tolong dilihat kondisi anaknya, dilihat kondisi tempatnya, ikutin protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan ingat, yang membuat penyakit itu menular kepada kita adalah Rabbul Alamin. Bukan karena kita dekat sama dia. Itu menjadi sebab, karena kita tahu ada satu keluarga yang suaminya positif, anaknya nggak positif, istrinya nggak positif. Terjadi seperti itu. Makanya Nabi SAW memberikan arahan, nggak boleh membawa yang sakit kepada yang sehat. Itu salah satu usaha untuk menghindarkan dari penyakit menular. Kemudian Nabi SAW mengatakan, firra minal majdum firaraka minal asad. Hendaklah engkau melarikan diri dari orang yang terkena penyakit kusta yang menular, itu seperti engkau melarikan diri dari singa. Tapi di hadis yang lainnya Nabi SAW menekankan, beliau bersabda, la adwa, nggak ada penyakit menular, nggak ada. Oh gimana nih menggabungkan dua hadis ini? Disinilah Allah ingin kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin itu hidup selalu takut sama Allah. Ketika para sahabat, ya Rasulullah, kadang-kala kita bawa onta yang sakit, dikumpulin sama onta yang sehat, tahu-tahu sakit tuh yang sehat tuh, gara-gara dikumpulin. Apa kata Nabi SAW? Faman yu'dil awal. Siapa yang menyebabkan yang pertama itu sakit? Siapa? Nggak ada penyakit, tahu-tahu fulan kena penyakit. Siapa yang membuat dia itu sakit? Rabbul Alamin. Kemudian yang membuat pindah juga Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita harus lebih takut sama Allah daripada hanya takut kepada nih penyakit ini. Kita tahu penyakit ini nggak akan nular kecuali Allah mengizinkannya menular. Antum walaupun pegang orang umpamanya, anak pegangan, anak cuci ntar. Artinya kalau kita menyentuh seseorang yang dia positif COVID-19 ya, apakah pasti kita sakit? Terbukti. Dokter-dokter menyebutkan sekarang banyak orang tanpa gejala, dia membawa penyakit tapi tanpa gejala. Artinya dia sehat. Mungkin dia akan menularkan kepada orang yang sakit. Artinya yang membuat itu tertular Rabbul Alamin. Kemarin Anda baca di Surabaya kalau nggak salah. Bagaimana? Ada ibu-ibu yang umur 100 tahun sembuh dari COVID. 100 tahun umurnya sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Rabbul Alamin. Umur 40 tahun sehat, mati. Siapa yang bikin dia mati? Allah Rabbul Alamin. Maka jangan sampai akhirnya kita ini terlalu takut sama itu penyakit, tapi lupa sama Allah Azza wa Jalla yang menciptakan penyakit, yang menurunkan itu bala, yang membuat bala itu bisa pindah kepada kita. Maka takutlah sama Allah Rabbul Alamin. Qulillahumma malikal mulk. Allah itu pemilik segala-galanya. Maka tadi kita sebabnya kita ikutin, kita jalanin, tapi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ya, tetap kita jangan hindari dosa-dosa ya. Sehingga kita cari kasihannya Allah sama kita, bagaimana Allah mengasihani kita. Ada wallahu. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah. Dengan jawaban ringkas mungkin Ustaz. Siap. Ada nih pertanyaan dari Ibu Neneng di Banten. Seperti apa pernikahan sesuai sunnah? Calon saya hanya siap untuk walimah sederhana atau akad saja? Masya Allah. Bisa sederhana jawabannya Ustaz. Iya. Ini kalau bicara gimana pernikahan yang panjang sunnah, saja. kita bisa panjang banget ya. Tapi
Pernikahan itu yang pertama kalau bicara proses pernikahan. Ada mulai dari ta'aruf, khidnabor, khidbah, kemudian nanti acara akad nikah. Kalau akad nikah yang sesuai dengan sunnah, ya kita tahu di situ ada calon mempelai, dua mempelai, ya, suami istri, kemudian ada walinya yang menikahkan, kemudian ada dua saksi, kemudian ada akad, ada sirah yang diucapkan, kemudian ada ijab qabul di sana, kemudian ada mahar, selesai sudah. Pernikahan itu jadi sah, seperti itu. Walimah, nah walimah ini sunnah. Terus kalau bicara walimah sunnah, bagaimana cara walimah? Sesuai dengan kemampuanmu. Nabi SAW mengatakan, aulim walau bisyah, hendaklah engkau berwalimah walaupun dengan seekor kambing. Artinya nggak perlu kita nyewa gedung, nggak perlu ngundang 1000 orang, nggak harus yang seperti itu. Kadang-kala orang melakukan itu untuk berbangga-banggaan, untuk ria, untuk pamer. Itu jalannya setan. Tapi kalau engkau mengundang orang banyak untuk kasih makan sama mereka, khususnya orang-orang miskin, walimah yang sesuai dengan sunnah adalah yang ngundang orang-orang miskin juga, bukan cuma orang kaya yang diundang. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan, apalagi sekarang COVID-19 ini, ya seperti yang Allah sehatkan, antum kok bisa nikah tuh COVID-19, jadi kesempatan bisa online nikahnya juga insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Walimahnya pembakso nggak apa-apa Ustaz ya. Masya Allah, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami walaupun masih banyak penanya yang menunggu Ustaz, namun karena waktu yang batasi kita Ustaz, dan akhirnya kita mengucapkan jazakumullah khair atas waktu dan ilmunya, dan semoga pertemuan berikutnya kembali berjumpa di studio ini Ustaz. Insyaallah. Masyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Pemirsa Pola TV dan pendengar radio, mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaannya, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup